Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia adalah tempat ujian dan cobaan. Baik berupa ujian atau cobaan, kebaikan ataupun keburukan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Selama ini mungkin di antara kita hanya menganggap bahwa ujian itu berupa musibah. Padahal tidak demikian. Orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sesungguhnya sedang menghadapi ujian, yaitu berupa kenikmatan tersebut. Justru dengan ujian kenikmatan ini yang kadang-kadang menjadikan sebagian umat menjadi istidraj, yaitu dipenuhinya kebahagiaan duniawi mereka, tetapi sesungguhnya tidak ada keberkahan di dalamnya, sehingga istidraj ini akan menjauhkan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dipenuhi kebutuhan duniawinya, maka akan semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berada dalam kondisi istidraj tidak akan pernah menyadari bahwa sesungguhnya mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi ujian, keburukan maupun kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Di antara kita sering mengatakan, saya tidak sabar, atau kesabaran saya habis, atau ungkapan-ungkapan lainnya yang menyatakan bahwa kita tidak mampu bersabar. Dalam kondisi seperti ini, maka kita harus banyak beristighfar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya setiap ujian adalah dalam rangka peningkatan keimanan setiap hamba. Berbeda dengan orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang senantiasa menundukkan hatinya kepada Allah, mengingat Allah, dan merasa takut kepada Allah. Orang-orang yang khusyuk senantiasa mampu menjaga kesabarannya dalam menghadapi berbagai ujian yang diberikan oleh Allah dan menyempurnakannya dengan kekhusyuan sholat, sehingga hati dan perilakunya senantiasa dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, sangat jelas bagaimana Allah memerintahkan kita agar bersabar dan menjalankan sholat sebagai benteng dalam menghadapi setiap ujian yang kita hadapi.
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering mendapati orang-orang yang tidak sabar menghadapi ujian keburukan atau musibah. Mereka tidak sabar ketika diuji dengan kekurangan secara ekonomi ataupun permasalahan-permasalahan sosial lainnya, sehingga menjadikan diri mereka masuk ke dalam situasi yang lebih buruk, seperti menjadi pencuri, perampok, penipu, terjerat dalam jaringan narkoba, dan lain-lain. Ketidaksabaran seperti inilah yang akan semakin menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika mereka sabar menghadapi ujian dengan cara melaksanakan sholat yang khusyuk, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu berupa diampuni dosa-dosanya, dilepaskan dari kesulitan hidup, dan mendapatkan hidayah atau petunjuk agar senantiasa berada di jalan yang hak. Di saat kita menghadapi musibah, mari kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang kita miliki adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apapun bentuk musibahnya, sebesar apapun musibahnya, mari kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai salah satu representasi sikap sabar yang kita miliki dalam menghadapi musibah. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mubarak Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.